Selamat siang mitra Bunda dan saudara pendengar. Salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukowati dari 94,7 Buana FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Tara Anggita. Aspirasi Sukowati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai Bina Keluarga Balita (BKB) dan Orang Tua Hebat bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Ngerampal. Hadir bersama kami siang hari ini yang pertama Kasih KB Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen Bapak Doni Susanto SEMM, didampingi Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Ngerampal Ibu Dr. Anda Mami Siswanti dan Penyuluh KB Kecamatan Ngerampal Ibu Insinyur Sri Murwanti Apritaningsih beserta Ibu Rahayu Eskom. Mitra Bunda dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak aspirasi Sukowati edisi hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik, untuk bahasan kita hari ini mengenai Bina Keluarga Balita BKB dan Orang Tua Hebat, kita akan sapa dulu narasumber yang telah hadir di studio. Apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali kehadiran tamu-tamu istimewa dari Kecamatan Ngerampal didampingi sama Pak Doni juga ya dari dinas gitu ya. Terima kasih. Kita akan bahas mengenai Bina Keluarga Balita BKB dan Orang Tua Hebat. Karena akan ke Pak Doni Susanto dulu nih. Bapak, bagaimana Pak pola pengasuhan anak yang efektif ini mengenai tema kita hari ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Nah, kami mencatat ada beberapa pola pengasuhan anak yang efektif. Yang pertama adalah dinamis, di mana orang tua harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan mampu mengubah cara-cara berinteraksi dengan anak pada saat yang tepat. Kita berikan contoh yaitu seorang anak yang sedang mampu berjalan, terkadang minta digendong dan orang tua harus mau menggendong anak, kemudian menurunkan kembali kalau dia sudah merasa nyaman. Kemudian yang berikutnya sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Pada usia balita, orang tua menerapkan pola asuh yang tuntutan dan batasannya yang tinggi dalam rangka membentuk kebiasaan yang positif. Anak sudah besar, orang tua melonggarkan batasan karena anak sudah mampu melakukannya sendiri. Kita berikan contoh ketika anak balita, orang tua melatih anak mandi sendiri, makan sendiri. Orang tua perlu melatih untuk membantu agar mandiri untuk ke depannya. Kemudian ayah dan ibu harus konsisten. Ayah ibu harus memiliki kesamaan dalam menerapkan nilai-nilai. Contohnya jika ibu mengajarkan sikap hemat, ayah juga harus melatih anak hemat dan memberikan contoh, contohnya untuk menabung seperti itu. Ketemu sendiri namanya. Kadang karena juga suami agak beda. Mamanya harus hemat. Iya, mamanya hemat. Ternyata papanya dibilangkan ini berbeda jajan. Iya. Kemudian teladan positif. Nah, pola asuh harus disertai teladan perilaku positif orang tua. Orang tua harus menjadi contoh tingkah laku yang ingin dibentuk. Contohnya mau untuk membentuk sikap jujur, ayah dan ibu harus berlaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi yang baik. Orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, ciptakan suasana yang nyaman ketika berkomunikasi agar anak berani mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian berikan pujian. Berikan pujian kepada penghargaan kepada anak ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik. Ya. Kemudian berpikir ke depan, biasakan untuk membuat aturan bersama dengan anak. Contohnya kita sepakat untuk waktu tidur adalah jam 9 malam, harus semua kompak. Kemudian adalah melibatkan anak, membuat aturan untuk disepakati bersama dengan anak tentang kegiatan sehari-hari. Kita ajak untuk ikut berdiskusi kalau ada suatu masalah. Kemudian sabar, gunakan kata-kata yang baik untuk mengingatkan anak. Jangan gampang marah atau berkata-kata kasar. Kemudian yang terakhir memberikan penjelasan. Kalau kita memerintah anak, hendaknya disertai dengan
kata-kata yang jelas dan penjelasan yang jelas. Gitu ya. Iya. Sesuai dengan usia anak pastinya ya. Iya. Ini cukup banyak nih Pak Doni ya mengenai pola pengasuhan anak yang efektif. Ada 10 poin di sini, mulai dari dinamis, kemudian sampai statusnya dan yang terakhir adalah memberikan penjelasan. Ini bagaimana nih cara orang tua bisa menerapkan 10 poinnya ini dalam pengasuhan anak itu seperti apa ya? Ada saran mungkin atau ada cara bagaimana begitu Bapak? Yang paling utama adalah teladan, contoh. Kalau kita konsisten, pasti karena yang dilihat sehari-hari adalah orang tuanya, pasti akan mencontoh. Semuanya itu dari yang dilihat, baik dari lingkungan ataupun orang tua. Iya, itu ya. Karena anak-anak adalah pemilu ulung begitu ya. Nanti kalau usia balita itu kan usia paling cepat menyerap informasi. Iya, dan juga pertama kan ada orang tuanya. Iya. Jadi kekompakan dari orang tua juga dibutuhkan sekali gitu ya. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya, kalau faktor penting dalam pengasuhan anak, mau silakan dengan siapa ini yang akan dijelaskan? Seperti apa? Dari pola asuhnya sudah dijelaskan, kali ini faktor penting dalam pengasuhan anak seperti apa? Monggo. Oh iya. Faktor yang penting dalam pengasuhan anak adalah yaitu disiplin dan komunikasi. Iya. Yang dimaksudkan disiplin di sini Mbak, yaitu membentuk kebiasaan dan perilaku atau kebiasaan atau perilaku. Pembentukan kebiasaan ini akan berhasil jika dilakukan dengan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Cara yang bisa dilakukan untuk mengajari anak disiplin ini dengan kasih sayang, contohnya mengajari anak untuk mengerti petunjuk, mengerti peraturan, dan juga mengerti perintah dari orang tua, terutama ibu dan bapaknya. Kemudian harapannya anak nanti bisa melakukan yang diinginkan dengan tingkah laku yang diinginkan. Kemudian peraturan yang diberikan ini juga bersifatnya yang bisa masuk akal, bisa diterima anak, kemudian positif, jelas dan adil. Kemudian mengajari anak untuk melakukan hal yang benar tanpa pengawasan orang tua dan juga tanpa hukuman orang dewasa. Maksudnya di sini juga hal-hal yang benar tadi tidak perlu pengawasan dan juga tidak perlu mengadakan hukuman kepada anak. Tanggung jawab begitu. Ya. Kemudian faktor pengasuhan yang tidak kalah pentingnya lagi tadi sudah disiplin. Ini kita lanjutkan yang kedua, komunikasi. Nah ini yang terkadang sekarang orang tua agak kurang iya komunikasi sama sama anak. betul. Jadi masuk komunikasi di sini merupakan hal yang sangat penting dalam pengasuhan anak karena menjadi dasar bagi hubungan orang tua dan anak, yaitu komunikasi itu. Pada saat berkomunikasi, orang tua harus memperhatikan perasaan apa yang sedang dirasakan oleh anaknya dan bahasa, tentunya bahasa tubuh anak. Agar komunikasi berjalan dengan baik, orang tua perlu memahami perasaan anaknya dan juga menyampaikan kata-kata yang dengan cara yang baik. Kemudian ada beberapa hal yang menghambat dalam komunikasi antara anak dengan orang tua, yaitu orang tua menyalahkan, biasanya menyalahkan pada anak. Contoh ya, kamu sih tidak mendengar ibu, omongan ibu, seperti itu. Jadi seolah-olah menyalahkan anak. Kemudian yang menghambat selanjutnya untuk berkomunikasi dengan anak dengan cara memerintah. Karena apa? Memerintah itu ini pokoknya sekarang duduk seperti itu. Perintah itu ya. Kamu harus duduk sekarang. Terus anak takut, jadi komunikasinya bisa tidak baik. Yang selanjutnya untuk menghambat komunikasi dengan anak itu dengan cara membandingkan. Kok kamu tidak bisa menggambar seperti dia dibandingkan dengan temannya, mungkin dengan kakaknya, seperti itu. Jadi kadang mungkin ini juga ya Bu ya, kadang maksud kita orang tua di membandingkan biar anak tuh termotivasi, tapi kadang anak merasa dibandingkan dengan anak yang lain. Gitu ini agak susah juga begitu. Kemudian kita lanjutkan Mbak, misalkan untuk menghambat komunikasi yang lainnya tadi sudah menyalahkan, memerintah, membandingkan, mungkin sekarang membohongi.
maksudnya di sini istilahnya seperti janjeni itu. Oh, Iya. gitu. Anak minta diberikan boneka, beli bonekanya besok aja ya. Ternyata kenyataannya tidak diberikan. Itu kan jadi istilahnya kayak membohongi kepada anak. Padahal anak itu biasanya Jadi kecewa ingat terus. Betul. Dan nanti ketika dia juga merasa bukti itu ternyata membohong itu diperbolehkan begitu, mungkin akan menerima hal yang seperti dan akan melakukan hal yang sama juga nantinya ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian juga memberi cap negatif pada anak. Anak kalau sudah dicap jelek, aku nakal seperti itu, jadi anak juga tidak mau komunikasi dengan orang tua karena sudah dicap seperti itu. Dari anak nakal, Iya, nakal, kamu jelek, kamu jahat dan sebagainya. Yang terakhir dari untuk menghambat komunikasi itu ada beberapa macam. Yang terakhir kami yaitu mengancam, ancaman orang tua kepada anak, walaupun berupa kata-kata. Contoh, awas nanti saya bilang pada ayah, kamu nakal, kamu itu nggak boleh. Itu harus kita semuanya dengan cara memberikan kasih sayang dalam kita menyampaikan untuk bicara, untuk mengetahui apa keperluan anak itu mau apa, kita dengan rasa kasih sayang. Jadi nggak merasa takut, nggak merasa dibandingkan, nggak merasa dibohongi, seperti itu, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, Bu, ini kan kalau kita berbicara mengenai pengasuhan gitu ya, pengasuhan kepada anak gitu. Jadi biasanya cenderung dan memang selalu dipasrahkan begitu kepada ibunya. Dan sosok seorang ayah sebenarnya penting nggak sih untuk mendampingi dalam pembinaan membimbing anak-anak ini? Ya penting karena apa? Kalau yang dipasarkan pada ibu itu memang benar, karena ibu itu merupakan pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Tetapi sosok ayah juga penting karena itu sebagai tanggung jawab orang tua, terutama kepala keluarganya. Iya nih. Nah, terima kasih nih untuk Bu Mami ya. Ya. Kita ke Bu Sri Purwani nih, Bu. Lalu bagaimanakah keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak ini dan kenapa ini jadi penting begitu? Ya, terima kasih. Jadi biasanya itu keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu sering hanya dianggap sebatas hanya mendukung ibu. Padahal sebenarnya itu ayah juga bisa sama baiknya dengan ibu di dalam mengasuh anak. Jadi ayah juga bisa berperan sebagai guru, juga bisa berperan sebagai panutan dan penasihat bagi anaknya. Jadi ketika ayah terlibat dalam pengasuhan anak itu bisa memiliki beberapa dampak positif terhadap, yang pertama adalah perkembangan kognitif si anak. Jadi ketika si ayah terlibat dalam pengasuhan anak itu biasanya anak akan lebih cerdas. Jadi anak lebih terampil, prestasi anak di sekolah menjadi lebih baik dibandingkan yang si ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Di samping itu juga bisa mengurangi perilaku buruk si anak. Anak bisa lebih aktif dan mengurangi resiko kenakalan anak remaja. Itu yang pertama. Jadi ada dampak positif. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah di dalam perkembangan sosio-emosional. Jadi ketika si ayah itu berperan dalam pengasuhan si anak, itu anak bisa merasa lebih aman. Jadi anak tidak mudah stres, anak mudah beradaptasi secara mental, anak bisa berperilaku prososial, artinya adalah mudah bergaul, mudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, juga bisa mudah menolong orang lain. Jadi di sini anak cenderung lebih sedikit memiliki konflik dengan orang lain, anak memiliki empati atau lebih mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan anak secara moral lebih matang. Jadi itu dua hal. Ada satu lagi, Mbak. Jadi ketika si ayah ikut berperan dalam pengasuhan anak itu, perkembangan fisik anak juga akan berbeda dibandingkan dengan ketika anak tidak diasuh oleh sang ayah. Contohnya adalah resiko kelahiran yang lebih kecil. Jadi bisa dilihat ketika ayah mendukung ibu saat melahirkan, maka ibu akan lebih sehat mentalnya. Ibu akan lebih sedikit memiliki masalah kehamilan karena didampingi oleh sang ayah atau suami tersebut. Lalu yang kedua,
biasanya lebih sedikit risiko terjadi kecelakaan atau mungkin dalam bermain ada kecelakaan itu dibandingkan dengan anak yang tinggal hanya dengan ibunya misalnya seperti itu. Lalu ada juga anak lebih sehat. Jadi secara keseluruhan biasanya anak yang tinggal dengan ayah dan ayah terlibat dalam pengasuhan dengan si anak, mereka lebih cenderung sedikit mengalami masalah-masalah kesehatan. Jadi lebih terjamin, lebih terjaga karena si ayah itu terlibat dalam pengasuhan si anak tersebut. Tapi kan peran ayah juga sangat besar begitu ya dalam pengasuhan anak Iya. ya. Nah, jadi kalau menurut ibu nih, sebenarnya seorang ayah ini mesti seperti apa sih gitu? Biasanya kan ketika ayah ini bekerja, sudah ada ibunya gitu. Ini sebenarnya solusinya kalau ada yang seperti ini begitu. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena dampak positifnya itu banyak ketika ayah itu terlibat, maka sebaiknya ayah tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada ibunya dalam pengasuhan si anak. Jadi bisa saja mengambil hari-hari ketika libur, ketika weekend seperti itu, memberikan waktu yang banyak untuk si anak. Jadi dampak positif yang ada tadi bisa terjadi kepada si anak tersebut. Demikian. Nah itu kalau dari Bu Sri Murwanti nih, dari kaum ayah. Dari Pak Dori nih, gimana dari Pak Dori nih kalau ada kaum ayah yang sudah ada mamanya gitu. Saya udah bekerja sampai Pak capek nih, Pak Dori juga bekerja gitu ya. Kalau di luar seperti apa? Saya berprinsip atau punya paham sendiri. Kalau pulang ke rumah itu sebisa mungkin jangan sisa-sisa tenaga. Menarik ya, buat kita hari ini mulai pengasuhan, apalagi kita kaum ibu gitu ya, yang tentunya terjun langsung, iya, dan terkadang persentase lebih besar gitu dibandingkan ayam gitu ya. Lalu apa saja itu aspek-aspek perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian kita itu? Terima kasih atas waktunya. Ada 7 aspek Mbak di sini yang perlu mendapatkan perhatian untuk ibu-ibu anggota BKT, yaitu ibu yang mempunyai balita. Pada saat pertemuan BKT nanti akan kita sampaikan ya. Bahwasanya ada 7 aspek. Yang pertama yaitu perkembangan kemampuan gerakan kasar. Gerakan kasar itu gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar otot tubuh dan biasanya memerlukan tenaga. Jadi seluruh tubuh ini ikut bergerak, otot dalam tubuh itu, dan memerlukan tenaga. Nah, contohnya di sini gini Mbak, melakukan gerakan kasar yang harus dikuasai usia anak 3 sampai 4 tahun itu, misalnya dengan berdiri selama 5 menit, selama 10 detik, berdiri 1 kaki ya, selama 10 detik. Kemudian meloncat ke depan melewati rintangan sebanyak 10 kali. Jadi dia meloncat tapi di depannya ada rintangan untuk diloncati. Kemudian berjalan ke arah depan dengan menggunakan tumit jinjit itu ya. Jadi jinjit berdiri dengan 1 kaki. Nah, keseluruhan gerakan ini untuk merangsang keseimbangan dari anak. Keseimbangan dari anak dalam bergerak dan merangsang seluruh otot untuk digerakkan. Ya. Di sini perlu sekali banyak latihan agar anak tidak terlambat dalam perkembangan gerakan kasarnya. Ini gerakan motorik gitu Iya. ya. Yang menggunakan seluruh otot gitu. Yang kedua adalah perkembangan kemampuan gerakan halus. Ini lawannya dari gerakan kasar tadi, Mbak. Jadi gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tertentu saja yang hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Jadi tidak semua otot bergerak, tidak begitu banyak memerlukan tenaga. Contohnya ya, yang harus dikuasai anak 3 sampai 4 tahun. Itu membuat gambar rendaran. Nah, jadi anak tidak harus berdiri, cukup dengan duduk. Jadi tidak menggunakan otot dari kaki ini ya. Menggambar dengan lingkaran, kemudian membuat garis, membuat segi 4, terus memasukkan benda ke dalam wadah, menggunting-gunting bentuk, ya, bisa bentuk ikan atau bentuk apa itu adalah gerakan halus. Jadi hanya sebagian ototnya itu juga perlu dirangsang agar mereka tidak ketinggalan berdasarkan perkembangan dari usianya. Jadi ada gerakan halus, ada gerakan kasar. Kemudian yang ketiga
Tadi kan ada 7 Mbak. Nah ini yang ketiga itu adanya perkembangan kemampuan berkomunikasi pasif. Jadi pasif kesanggupan untuk mengerti isyarat dan pembicaraan orang lain. Jadi dia pasif hanya melihat isyarat itu dia sudah mengerti. Contohnya kemampuan komunikasi pasif yang harus dikuasai anak usia 3-4 tahun, memahami dan melaksanakan 2 atau 4 perintah dengan membandingkan 2 benda, mengerti perbandingan ukuran. Jadi komunikasi pasif itu misalkan diberi contoh, ini botol susu dengan botol sirup besar mana? Jadi dia itu hanya membandingkan, membandingkan ukuran ya tadi besar mana itu kan ukuran. Terus kemudian yang keempat adalah perkembangan kemampuan komunikasi aktif. Nah, di komunikasi aktif itu ada saling berhubungan gitu. Contohnya kemampuan untuk menyatakan perasaan, keinginan, pikiran, baik melalui tangisan, gerak tubuh isyarat maupun kata-kata. Jadi kalau hubungan orang tuanya nggak baik, nanti akan susah bagi anak untuk untuk menyampaikan itu sangat susah. Jadi harus ada saling berhubungan antara orang tua dan anak. Betul. Dan anak merasa diterima oleh orang tuanya. Iya. Terkadang sekarang nih kalau ini kan untuk anak-anak kecil gitu ya. Iya. Kadang mereka lebih suka cerita sama temennya gitu ya. Iya, lebih nyaman gitu. Iya, Kan? betul. Karena tidak ada rasa takut. Iya, kamu dimarahin mama, kamu Iya, dimarahin gitu ya. betul, iya. Kita ke teman gitu. Nah, makanya era sekarang itu orang tua juga harus dekat-dekat dengan anak gitu. Kalau saya bilang kalau anaknya remaja, orang tua juga harus bisa bersikap seperti remaja. Orang tua yang gaul gitu. Betul. Iya. Setuju tuh. Iya. Jadi kita mendidik anak tidak melulu harus seperti orang tua yang memerintahkan anak kita bisa bersahabat dengan anak kita. Iya, Lebih betul. hubungannya lebih harmonis gitu Iya. ya. Ya, mau nggak selanjutnya? Iya. Kemudian yang kelima, perkembangan kemampuan kecerdasan. Ini erat sekali dengan kemampuan berpikir, Mbak. Jadi, cerdas itu artinya cepat tanggap, cepat paham, dan mampu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menyelesaikan masalah sesuai dengan usianya. Misalkan bertengkar dengan temannya, dia tidak istilahnya zaman sekarang tuh hanya waktu ibu nanti nabrak gitu seperti itu ya. Jadi yang masuk di pas kecerdasan begitu. Ketika dia bermain mengenai masalah bisa menyelesaikan dengan damai. Betul. Karena anaknya yang berantem udah selesai, ibunya masih berantem. Iya, itu sering terjadi. Nanti nggak main bareng lagi, orang tuanya nggak kumpul arisan bareng. Iya. Kemudian contohnya dari kecerdasan tadi yang harus dikuasai umur 3-4 tahun ya, karena ini yang berhubungan 7 aspek itu terutama pada anak usia 3-4 tahun ya, itu adalah mengenal dan memasangkan 4-5 warna. Jadi bisa membedakan warna, kemudian mengenal, memasangkannya. Misalkan ada bunga gitu kan Mbak, bunga warnanya merah, biru warnanya hijau, tangkai warnanya coklat seperti itu. Kemudian mengelompokkan benda-benda yang sama jenisnya, misalkan pisang dengan pisang, buah dengan dengan apel. Jadi mereka bisa membedakan dua benda, bisa membedakan warna gitu ya. Kemudian lanjut ke yang keenam Mbak, perkembangan kemampuan menolong diri sendiri. Nah, pada usia anak 3-4 tahun itu harus bisa menolong untuk diri sendiri dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya mengangkat piring dan gelas. Jika makan tidak bisa diambilkan ibunya, piring gelasnya bisa mengambil sendiri. Gitu. Kemudian mencuci tangan tanpa dibantu, memakai sandal, sepatu, pakaian itu sendiri. Jadi benar-benar harus bisa mandiri untuk besoknya. Besoknya kalau dia besar nanti tidak tergantung. Ada loh yang dimanjakan itu sudah kelas 6 SD nggak bisa pakai baju sendiri, Aku sendiri juga masih susah. Iya. Karena apa? Karena perkembangannya tidak dirangsang, tidak diajari sejak kecil. Sehingga terjadi seperti itu. Jadi disinilah perlunya ada BKB itu ibu yang mempunyai
Nah, balita itu benar-benar diajarkan untuk mendidik putranya sesuai dengan perkembangannya. Iya, jadi jangan sampai kasih sayang kita tuh mulai makan anak ya. Iya. Anak tidak bisa tumbuh mandiri. Iya. Gitu ya. Tapi ketika kita mengajarkan mandiri, berarti kita juga apa ya namanya ya? Itu Memberikan termasuk- rasa sayang juga. iya, pada termasuk anaknya untuk biar sayang. Iya betul. Ketika mereka dewasa, nantinya mereka akan mandiri gitu Iya. ya. Ya, kemudian yang terakhir perkembangan kemampuan tingkat laku sosial. Jadi tidak hanya gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kemudian kemampuan kecerdasan, kemandirian, tapi di sini juga perlu ditingkatkan adanya kemampuan tingkat laku sosial. Karena apa? Karena anak kita itu hidup di dunia tidak sendiri. Ya, kita punya tetangga, punya teman. Jadi harus bisa bergaul dan bertingkah laku sosial dalam kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik antara anggota keluarga maupun orang lain. Jadi dia baik tidak hanya di dalam keluarga, tapi di luar juga baik. Ada loh anak yang di dalam keluarga dia lincah, cerewet dan sebagainya. Begitu keluar dari rumah maka dia sembunyi di ketiak ibunya. Itu berarti kemampuan perkembangan tingkah laku sosialnya kurang dirangsang. Jadi iya, salah satunya kan bisa ikut di ini posyandu gitu ya. Itu kan bisa juga termasuk ini merangsang kemampuan sosial anak. Biasanya ketemu sama teman-teman sebaya. Iya, kan ada timbangan itu. Atau tiap ibu dibawa ke alun-alun itu banyak anak-anak. Bermain dengan anak kan ada yang ibunya terlalu sayang nggak boleh main dengan overprotective ya. Itu kan dia menghambat kemampuan perkembangan sosial putra putrinya. Maunya sayang tapi malah menghambat. Itu nanti besoknya anak nggak bisa support. Iya. Pastinya berbeda. Iya. Di samping itu kan juga untuk menimbulkan empati dengan teman sebaya, misalkan sakit ditolong atau apa istilahnya. Itu seperti itu Mbak yang tujuh aspek perkembangan yang bisa saya sampaikan yang sangat-sangat berguna sekali buat ibu-ibu yang punya balita. Betul. Nah kalau selama ini penerapannya di Kecamatan Rampau ini ada kegiatan untuk ibu-ibu nggak sih biar mereka mendapatkan sedikit ilmu mungkin begitu dari penyuluh kami Ada. cara untuk memberikan apa namanya mendidik anak begitu. Iya, iya. Ada. Di dalam dinas kami, dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen ya, tidak hanya Sragen, seluruh Indonesia itu ada program yang namanya Tribina. Ya, 3 bina, BKB, Bina Keluarga Balita, BKR, Bina Keluarga Remaja, BKR, Bina Keluarga Lansia. Jadi keluarga yang punya balita, remaja, lansia itu berkecimpung di situ. Ya. Jadi di situ ada pendidikan perkembangan. Kalau BKB yang balita, BKR yang remaja, BKR yang lansia. Jadi mendidik keluarga untuk punya ketahanan keluarga itu Mbak. Sehingga kalau orang tua keluarga tahu perkembangan balita, maka nanti akan terjadilah generasi muda yang tangguh, yang tahan terhadap segala situasi, terhadap segala lingkungan. Ya, dari yang BKB, yang BKR pun juga begitu. Nanti akan punya remaja, keluarga itu punya remaja yang tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan, apalagi masa sekarang banyak yang narkoba dan sebagainya itu. Yang untuk lansia itu nanti terjadi lansia tangguh. Jadi meskipun lansia masih bisa dikaryakan, dalam artian bukan dimanfaatkan ya, sesuai kemampuan beliau bisa untuk misalkan bersih tapi yang ringan-ringan, membuat keterampilan yang ini keterampilan tangan. Berarti untuk merasa berdaya. Iya, merasa berdaya. Jadi ada tribina. Tapi yang di sini kan kita pokoknya yang dibahas ini adalah BKB. Ya. Terus kegiatan BKB sendiri kok kalau di Rampau banyak masyarakat yang ikut? Per desa ada satu, kemudian ada yang satu desa 2 itu yang namanya BKBHI. Kegiatannya seperti apa Bu yang diberikan? Kalau BKB biasa itu ya seperti biasa ada pertemuan yang di situ ada pendidikan mengenai perkembangan anak balita ya dari 01 dikelompokkan itu ada 5 kelompok 01, 12, 23, 34,
45. Jadi ibu di situ benar-benar dididik untuk bisa mengetahui perkembangan putra putrinya sesuai dengan usianya, sehingga benar-benar nanti terbentuk generasi yang handal, yang kuat, yang tahan banting gitu kan. Itu yang kemudian yang BKBHI itu BKB yang terintegrasi, Mbak. Terintegrasi itu maksudnya dia terintegrasi dengan posyandu dan pospaud. Jadi kegiatannya begini. Ketika ada kegiatan PAUD, pospaud itu ya, itu dibarengkan dengan posyandu, dibarengkan dengan BKB, itu begini, Mbak. Anaknya yang balita tadi kan dididik di pospaud. Ya, pospaud itu pos pendidikan anak usia dini ya, sebelum TK gitu ya. Ibunya daripada dia menunggu leler ibaratnya di luar merumpi nggak kena itu kan, ibunya masuk ke BKB. Ya, masuk ke BKB, dia dididik perkembangan anak secara umur. Jadi nanti dia nggak salah mendidiknya. Anak 1 tahun suruh buat tangan nggak benar itu. Jadi anaknya dididik di pospaud, ibunya dididik di BKB. Setelah itu kesehatan ibu dan anaknya di posyandu. Nah, anaknya di posyandu ditimbang, diukur tinggi badannya, diperiksa kesehatannya, matanya, giginya gitu kan. Nanti kalau ada keluhan, ada sakit bisa dirujuk, diberi resep. Ibunya yang hamil di posyandu juga bisa diperiksa. Tuh, sehat apa enggak, sudah diberi vitamin apa belum, tanda darah atau belum. Itu yang namanya BKB terintegrasi atau BKBHI, terintegrasi dengan pospaud dan posyandu. Jadi satu kegiatan mencakup keseluruhan. Gitu. Sekali mendayung 2-3 program. Iya, betul. Ya kayaknya sekian itu ya. Komplit. Iya. Komplit gitu. Terima kasih Ibu. Iya. Selanjutnya nih, kalau sekarang kan era gadget nih ya, Iya. kemudian game online dan lain sebagainya. Ini pasti apalagi di era pandemi sekarang ini kan banyak anak yang di rumah, sekolah pun daring gitu. Ini bagaimana sih upaya yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari, kadang-kadang kita nggak bisa milah-milah tuh lihatnya apa, kadang mereka sibuk sendiri begitu ya. Ini bagaimana caranya? Siapa yang menjawab? Ya, terima kasih Mbak Nadine melanjutkan dari bicara kita pada saat ini. Jadi memang pada saat sekarang ini banyak media ya, jadi baik media TV, games, ya, anak-anak sudah mengenal game online, juga masalah internet. Jadi 3 hal itu memang ada dampak negatifnya. Jadi memang kita harus mencegah bagaimana dampak negatif dari media ketiga itu bisa diperkecil ya. Yang pertama adalah misalnya di dalam media TV. Jadi kita bisa melakukan pembatasan waktu. Jadi ada aturan yang jelas mengenai lamanya anak menonton TV, kapan dilihat dan jenis-jenis tayangan yang sesuai dengan usia anak. Jadi jangan sampai anak usia masih balita ikut-ikutan ibunya melihat sinetron yang ada adegan-adegan yang belum tidak sesuai dengan usia anak. Lalu yang kedua adalah dalam melihat tayangan televisi itu diharapkan orang tua mendampingi anak. Jadi ketika melihat tayangan televisi itu ibu mendampingi anak dan menjadikan tontonan sebagai media pembelajaran. Jadi tidak hanya melihat saja, ketika ada hal yang baik yang perlu itu jadi bahan nasihat kepada anaknya, itu bisa sekalian untuk pembelajaran kepada si anak. Lalu yang tentang media yang selanjutnya adalah permainan elektronik atau games. Jadi anak sekarang itu kadang ketika kita melihat itu waktu jam-jam sekolah itu malahan berada di tempat-tempat main game gitu ya. Jadi itu merupakan tantangan ya bagi orang tua ketika si anak mulai mengenal game. Jadi diharapkan orang tua bisa mengalihkan kegemaran anak dari games itu dengan mengajak anak untuk bermain dengan alam. Jadi supaya anak juga belajar dengan alam dan mengenal alam
Atau misalnya ketika liburan orang tua dan anak bisa ke gunung atau ke pantai atau sebagai tempat-tempat alam sebagai tempat refreshing supaya anak lupa bahwa tidak hanya bermain game saja. Lalu yang kedua misalnya bisa memilih atau mengawasi juga mendampingi anak dalam meminjam games dari tempat persewaan atau ketika bermain game online bisa mengecek, jadi si orang tua bisa melihat permainan apa yang dimainkan oleh anak itu tersebut. Jadi jangan sampai kadang permainan game-game anak sekarang banyak yang itu dia jadi kekerasan seperti itu. Jadi kadang gini Bu, karena games ini terkadang orang tua kalah pintar sama iya. games jadi kita juga harus tahu ya Iya. apa gitu. Makanya sekarang diharapkan si orang tua juga ketika punya anak remaja, anak juga harus bisa belajar juga, bisa mengetahui. Jadi Kita harus main game juga. iya. Jadi dituntut orang tua juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga juga bisa meletakkan media video games atau misalnya kalau bermain dengan komputer itu diletakkan di ruang keluarga. Jadi bisa mudah dalam pengawasan dan membuat kesepakatan lama waktu serta jenis game yang dimainkan. Jadi ketika ada pelanggaran, si anak juga ada kesepakatan hukuman jika anak melanggar ketentuan tersebut. Lalu yang ketiga tentang media internet nih, yang tadi disampaikan, karena sekarang si anak juga tidak bisa lepas dari internet karena sekolah melalui daring. Jadi upaya yang dapat dilakukan supaya tidak ada dampak negatif di dalam media internet antara lain adalah yang pertama bisa menggunakan layanan prabayar. Jadi untuk mengontrol penggunaan internet itu salah satu contohnya. Lalu ada lagi perlu aturan yang jelas dan tegas dalam penggunaan internet. Jadi diharapkan orang tua juga bisa melihat penggunaan internet si anak. Lalu di dalam penggunaan internet tetap dalam kontrol dari orang tua dan mengecek. Jadi ini sekali lagi si orang tua juga harus bisa mengetahui perkembangan zaman dia, jadi bisa mengetahui situs apa yang pernah dibuka anak di komputer atau di HP. Jadi bisa dilihat ternyata anak sudah melihat apa saja. Lalu yang terakhir adalah bisa mengatur penggunaan internet melalui aplikasi yang dapat diblokir, jadi memblokir tayangan yang bersifat pornografi atau pornografi. Mungkin itu Mbak Dara, upaya-upaya dalam mencegah dampak positif, negatif, mencegah dampak negatif dalam media-media Dan saat ini ya, terima kasih jawabannya. Dan teman-teman Bapak ini waktu itu sudah sampai penghujung acara ya. Mohon yang terakhir kepada Bapak Doli Susanto SM ini pesan-pesan closing statement masyarakat seperti apa Bapak? Ya Mbak, ini tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang bina keluarga balita. Bina keluarga balita ini adalah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang tadi disampaikan. Usia balita ini adalah periode yang paling penting dan kritis dalam menentukan kualitas hidup anak di masa yang akan datang. Pada 5 tahun pertama kehidupan, proses tumbuh kembang anak ini berjalan sangat pesat. Para ahli mengatakan masa balita ini adalah usia emas, atau kalau biasa disebut golden age period. Kasih KB Dinas PPKB BPPA Kabupaten Sragen Bapak Doli Susanto SEMM didampingi Ibu Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Rampal, Ibu Dr. Mami Siswanti, dan juga Penyuluh KB Kecamatan Rampal, Ibu Insinyur Sri Murwanti Apritanningsih dan Ibu Rahayu Ningsih Eskom. Demikian Mitra Menggoda dan saudara pendengar, aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Bina Keluarga Balita, BKB dan Orang Tua Hebat bersama Dinas Pengendalian Pemilu, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Rampal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Kara Anggita dan segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.